Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi eh, aturan perkalian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan lanjut ke contoh ketiga. Dalam ruang tunggu suatu apotik terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Sandi sedang berada di ruang tunggu apotik tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Nah, jadi di sini ada 4 kursi dan ada 4 orang anak. Biasanya untuk soal-soal seperti ini kita menggunakan eh, ada istilahnya aturan pengisian tempat. Jadi ada 4 kursi, ada 4 tempat yang akan kita isi dan akan diisi adalah oleh 4 orang. Ini menggunakan metode aturan pengisian tempat. Pertama-tama kita siapkan 4 kotak. Ya, jadi mengapa 4 kotak? Karena ada 4 eh, kursi yang akan kita isi. Ada 4 tempat yang akan kita isi. Jadi 4 kotak. Kemudian kita siapkan 4 lingkaran. Saya menyiapkan 4 lingkaran. 4 lingkaran ini adalah mewakili 4 orang anak yang akan duduk di kursi tersebut. Ahmad, Umar, Ali, dan Sandi. Jadi kotak ini mewakili kursi, 4 kursi. Jadi jika di sini 3 kursi maka kita siapkan 3 kotak. Lingkaran ini mewakili 4 anak yang akan menduduki kursi tersebut. Pertama-tama kita isi kotaknya satu persatu boleh mulai dari depan atau kiri, boleh mulai dari kanan. Saya akan memulai dari kiri. Untuk kursi pertama, kita lihat di sini ada 4 pilihan yang bisa mengisi kursi tersebut. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis di sini 4. 4 ini artinya 4 pilihan. Nah, tentunya salah satu dari 4 ini duduk di kursi pertama. Nah, misalnya dia sudah duduk, berarti untuk kursi berikutnya tinggal 3 pilihan. Tinggal 3 orang yang akan duduk di kursi kedua. Di sini kita tulis 3 orang. Nah, salah satu dari 3 orang ini duduk di kursi kedua. Berarti untuk kursi berikutnya tinggal 2. Untuk kursi ketiga tinggal 2 orang yang bisa duduk atau pilihan. Misalnya dia sudah duduk berarti tinggal 1 untuk kursi keempat. Kita tulis 1. Jadi 4 orang yang bisa duduk di kursi pertama. Setelah 1 duduk di kursi pertama berarti berikutnya tinggal 3 dan seterusnya. Selanjutnya tinggal kita kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24. Jadi banyak cara yang berbeda, keempat anak tersebut menduduki kursi adalah 24 cara. Inilah yang disebut dengan aturan pengisian tempat. Selanjutnya, disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan ribuan genap tanpa ada pengulangan angka. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Nah, di sini yang akan dibentuk atau yang akan diisi adalah ribuan. Ribuan itu seperti yang kita tahu terdiri dari 4 angka, maka kita siapkan 4 kotak. Ya, jadi 4 kotak. Karena di sini ribuan. Seandainya di sini ratusan, maka kita siapkan 3 kotak. Nah, selanjutnya untuk genap. Nah, bilangan genap itu ditandai oleh atau ditentukan oleh angka terakhirnya. Angka terakhirnya harus genap. Misalnya ini 1992. Walaupun 3 angka di depannya adalah ganjil, jika terakhirnya genap, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Jadi yang menentukan adalah angka terakhirnya.
Kemudian di sini ada kata tanpa ada pengulangan angka. Ya, jadi maksudnya tanpa ada pengulangan angka tidak boleh seperti ini. 1992. 9-nya ada 2. Ya, seandainya ada angka 9 di sini tersedia. 9-nya ada 2. Ini tidak boleh. Harus berbeda. Jadi ini maksud dari tidak ada pengulangan angka. Oke, kita lanjut. Kemudian kita siapkan lingkaran 8. Karena ada 8 angka yang tersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita siapkan lingkaran 8. Di sini saya tandai ada lingkaran ganjil, ada lingkaran genap. Nah, kenapa harus ditandai ganjil genap? Karena tadi ada di sini angka terakhirnya harus genap supaya kita bisa membedakan sebentar. Ya, jadi di sini ada 4 genap. 1, 2, 3, 4 dan 4 ganjil. 1, 2, 3, 4. Masing-masing 4. Karena bilangan genap ditentukan oleh angka terakhir, maka terlebih dahulu kita akan mengisi kotak terakhir. Nah, tentunya kotak terakhir hanya bisa diisi oleh 4 pilihan. Karena ada 4 genap. Genapnya ada 4, berarti kotak terakhir hanya bisa diisi oleh 4. Ya. Ya, misalnya salah satu dari 4 ini sudah mengisi tempat atau kotak keempat, maka untuk kotak ketiga itu bebas, boleh ganjil, boleh genap. Karena yang menentukan ganjil genapnya hanya angka terakhir. Maka pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pilihannya ada 7. Misalnya salah satu dari 7 ini mengisi ketiga, berarti tinggal 6 untuk kotak kedua. Salah satu dari 6 ini sudah mengisi kotak kedua, berarti untuk berikutnya tinggal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 480. Jadi banyaknya bilangan yang dapat terbentuk adalah 480 bilangan. Oke, kita lanjut. Disediakan angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk bilangan ribuan. Jadi sama tadi, bilangan ribuan. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk? Nah, kita langsung siapkan kotak 4. Karena ini masih ribuan. Nah, jadi di sini tidak ada syarat lain selain ribuan. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa bilangannya harus berbeda, angkanya harus berbeda, berarti boleh sama, boleh berulang. Boleh seperti ini, misalnya 99, ada 2 angka 9-nya. Boleh juga 111, jadi ini bebas, karena syaratnya hanya ribuan. Nah, apabila tidak ada keterangan bahwa dia tidak boleh sama, maka kita tidak perlu mengurangi bilangan untuk mengisi kotak selanjutnya. Jadi seperti ini. Langsung saja kita siapkan, kita hitung terlebih dahulu angka yang tersedia. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka tersedia ada 5, maka saya siapkan 5 buah lingkaran. Ya, kita isi dari kotak pertama. Nah, tentunya ada 5 pilihan. Nah, untuk kotak kedua, jadi bedanya antara yang menggunakan keterangan tidak boleh sama atau tidak boleh berulang adalah di sini kita tidak mengurangi lingkarannya, walaupun dia sudah masuk, angkanya sudah masuk di kotak pertama, dia tetap boleh masuk di kotak kedua dan kotak berikutnya, maka lingkarannya tidak berkurang. Berarti untuk pilihan keduanya adalah tetap 5, begitu juga untuk selanjutnya. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 625. Jadi banyaknya bilangan yang dapat terbentuk adalah 625. Nah, jadi kesimpulannya tadi, apabila ada keterangan angka tidak boleh berulang atau tidak boleh sama, berarti dia dikurangi 1 setiap
langkah-langkahnya. Tetapi apabila tidak ada keterangan tersebut, maka walaupun dia sudah masuk di kotak sebelumnya, dia tetap boleh masuk di kotak berikutnya atau tidak dikurangi. Kita lanjut ke aturan penjumlahan. Ya, jadi salah satu ciri-ciri dari aturan penjumlahan adalah dua kejadian, tetapi hanya salah satunya yang terjadi. Jadi misalnya, di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapa banyak cara memilih satu pulpen atau satu pensil? Di sini ada atau. Berarti kalau bukan satu pulpen berarti satu pensil. Hanya salah satunya. Di sini kita menggunakan aturan penjumlahan. Langsung saja kita lihat, pulpen ada 5, pensil ada 3. Pulpen, berapa banyak cara memilih satu pulpen atau satu pensil? Jadi cara memilih satu pulpen adalah 5 cara, dan cara memilih 3 pulpen adalah 3 cara. Berarti tinggal kita jumlahkan, 5 ditambah 3 adalah 8 cara. Selanjutnya, Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara. Ya, jadi seperti ini modelnya. Jadi Ardi berangkat dari kota A ke kota C. Jadi mereka sama-sama akan ke C. Tetapi tempat startnya berbeda. Ardi dari kota A, Nugroho dari kota B. Untuk Ardi ada 4 cara yang bisa dilewati untuk menuju kota C. Sedangkan Nugroho ada 3 cara untuk ke kota C. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadi Ardi ada 4 cara, kemudian Nugroho ada 3 cara. Tinggal kita jumlahkan, 4 ditambah 3 adalah 7 cara. Selanjutnya, di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng hijau, 5 kelereng kuning, 3 kelereng biru. Berapa banyak kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah atau hijau? Merah atau hijau. Nah, berarti fokus kita adalah merah dan hijau. Untuk merah, ada 10 kelereng, berarti 10 cara. Untuk hijau, ada 7 cara atau 7 kelereng. Maka kita jumlahkan 7 ditambah 10 atau 10 tambah 7 adalah 17 cara. Ini adalah contoh aturan penjumlahan. Ciri-cirinya adalah salah satunya. Di sini ada kata hubung atau. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.